Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu menuntun kita kepada kebaikan, yang selalu mengingatkan kita ketika langkah kita terpeleset menuju kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat. Hari ini kita berada di hari-hari terbaik. Berada di hari-hari di mana amalan kita pada hari ini dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar, kata Allah. Allah bersumpah demi waktu ini. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti ada sesuatu yang penting di dalamnya. Walayalin ashar. Dan pada hari yang 10 ini, pada malam yang 10 ini. Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashar itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Kita sedang berada pada hari itu, kaum muslimin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan bahwasanya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali kita beramal pada 10 awal bulan Zulhijjah ini. Lantas sahabat bertanya, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah amalan tersebut bisa mengalahkan amalan jihad ya Rasulullah? Dan Rasulullah mengatakan wala jihad. Bahkan jihad itu sendiri tidak bisa mengalahkan amalan pada 10 hari terbaik ini. Illa, kata Rasulullah, kecuali ada ternyata yang bisa menyaingi. Apa itu? Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'in. Kecuali seseorang yang dia pergi ke medan jihad, dia pergi berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membawa harta-hartanya, lalu dia tidak kembali, dia gugur di medan jihad itu, dia tidak kembali dengan apapun, bahkan dia sudah meninggal di sana, maka itulah yang bisa menyamai amalan pada 10 hari terbaik ini. Muslimin dan muslimat, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita lewatkan hari-hari terbaik ini tanpa amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka daripada itu, sahabat-sahabat dan para ulama mengajarkan kepada kita semua, apa yang harus kita lakukan pada 10 hari terbaik ini? Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kita semua bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa pada 10 hari yang terbaik ini. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Bisa kita dengan berpuasa setiap hari pada hari-hari ini. Atau mungkin kita selang-selingi karena kesibukan. Yang penting kaum muslimin, kita memperbanyak puasa. Jangan sampai ternyata sudah lewat hari-hari terbaik, ternyata amalan puasa satu pun tidak bisa kita kerjakan. Na'udzubillah, malu kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah memperbanyak takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika mereka berdua pergi ke pasar, kemudian apa yang mereka lakukan di sana? Yukabbiran, dua-duanya bertakbir. Apa yang terjadi? Seluruh masyarakat yang ada di pasar, mereka semua bertakbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka semua bertakbir. Ayo kita perbanyak takbir kepada Allah. Setiap saat kita bisa bertakbir. Sambil duduk kita bisa bertakbir. Ketika berdiri kita bisa bertakbir. Setiap langkah kaki kita bisa bertakbir. Dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah pelaksanaan haji dan umrah. Kita tahu sekarang kita tidak bisa melaksanakan haji dan umrah. Haji hanya dikhususkan untuk rakyat Makkah saja. Dan itu pun dibatasi dengan 10.000 orang. Memang sekarang kita berada di penghujung zaman.
dunia ini sudah semakin menua. Tapi yang mesti kita ingat, tidak adanya pelaksanaan haji dan umroh pada saat sekarang ini bukan berarti kiamat akan terjadi setelah sekian tahun lagi dan lain sebagainya. Tapi memang ini merupakan tanda-tanda kiamat itu semakin dekat dengan kita. Yang keempat adalah memperbanyak amal soleh. Dan berusaha kita untuk tidak melakukan maksiat sekecil apapun kepada Allah. Hari ini banyak orang yang tidak sadar dengan perbuatan mereka. Ada orang-orang berada di atas mobil, berada di atas motor. Apa yang mereka lakukan? Mereka buang sampah seenaknya di jalan raya. Apakah ini dosa? Benar, ini dosa. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita apa itu iman, apa itu dosa, apa itu iman, apa itu pahala? Sesuatu yang kita kerjakan dan itu baik. Tetapi dosa adalah sesuatu yang menjadikan ada kejanggalan di dalam hati kita. Sehingga kita malu ketika itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh orang lain. Ketika kita mencampakkan sampah di jalan raya, senang kita dilihat orang? Tidak. Berarti itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar. Kita manusia yang dhaif. Kita manusia yang lemah. Yang setiap saat kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan niat di dalam hati dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berkorban. Mungkin anak-anak ustaz belum sanggup berkorban, belum ada uang, belum ada penghasilan, tapi orang tua kita berkorban, itu sudah mewakili amalan korban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.